Hai, selamat datang di channel Rebahan 24 Jam. Kembali lagi bersama aku. Hari ini aku akan mengajak teman-teman di rumah untuk menonton alur cerita film dengan film yang baru banget dirilis pada tahun 2023. Kira-kira bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja kita mulai ya. Berawal dari seorang bujang bernama Franklin Fox yang baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai petugas tiket masuk di perusahaan farmasi milik Anton Burrell bernama Ski Trinity. Dalam pekerjaannya, Franklin banyak dibantu oleh rekan kerjanya yang bernama Jala. Hal ini pun membuat Franklin jatuh cinta kepada Jala karena memang Jala ini memiliki wajah yang sangat manis. Saat jam kerja selesai, Franklin memberanikan diri untuk mengajak Jala makan malam di sebuah restoran. Dia juga memberi Jala bahwa tujuan dirinya bekerja di sini sebenarnya hanya untuk mewawancari Anton Burrell. Dan kebetulan sekali, sore ini Anton akan mengadakan jumpa pers mengenai teknologi terbarunya. Dikarenakan Franklin tak memiliki tiket masuk, ia pun pergi menemui temannya sekaligus karyawan Ski Trinity yang sedang berada di toilet bernama Andy. Rupa-rupanya mereka ini sudah bersekongkol, di mana Andy memberi Franklin sebuah perangkat gelang bernama Triban yang ia curi dari bosnya. Andy juga sudah meneteskan DNA Franklin ke Triban tersebut. Perangkat ini merupakan ciptaan Ski Trinity yang memberi para pengguna akses masuk ke dalam perusahaan Franklin, kemudian menggunakan The Pen tersebut sebagai tiket. Setelah lolos dari dua penjaga, Franklin langsung bersembunyi di balik gorden. Namun tak lama setelah itu, ia malah ditemukan oleh Anton Burrell yang baru saja datang bersama Aju. Dan anehnya, dalam pertemuan pertamanya ini, Franklin salpok dengan cincin hitam yang dimiliki Anton. Tapi Anton langsung meletakkan cincin itu di sakunya dan menyuruh Franklin menunggu di sini. Sedangkan dirinya naik ke panggung untuk presentasi. Di dalam presentasi tersebut, Anton memperkenalkan karya terbarunya, yaitu Triban 5. Cara pemakaiannya pun sama seperti Triban sebelumnya, yaitu menggabungkan DNA pengguna gelang ke Triban. Namun Triban 5 ini lebih canggih karena bisa memanfaatkan teknologi saraf yang bisa mengatasi penyakit seperti diabetes, darah tinggi, dan bahkan kecanduan narkoba. Nilai plusnya yaitu Triban ini sengaja diciptakan untuk mengurangi pengkonsumsian obat-obatan berjenis pil. Ketika sedang asik-asiknya menggedopong, tiba-tiba seorang pria bersenjata muncul sambil mengatakan kalau Ski Trinity hanya ingin mengontrol penggunanya. Dan saat itu, pria itu hendak menembak Anton. Frank langsung memukul pria itu dengan meja, yang akhirnya peluru itu pun mengenai telapak tangan Franklin. Karena Franklin telah menyelamatkan nyawanya, Anton pun memenuhi keinginan Franklin, yaitu untuk mewawancarinya. Ketika Anton hendak meninggalkan gedung, Franklin tak sengaja menemukan cincin hitam milik Anton di lantai. Dan saat Franklin tak sengaja menekan permukaan cincin tersebut, tiba-tiba dengan otomatis waktu kembali ke 57 detik sebelumnya. Hal ini pun membuat Franklin terkejut dan kebingungan. Franklin kemudian pergi ke restoran di tempat ia akan bertemu dengan Jala. Sebelum roti Mak Jala datang, Franklin memastikan kembali dengan menekan cincin tersebut. Dan seketika itu juga waktu pun langsung kembali ke 57 detik sebelumnya. Namun setelah ditekan, cincin ini akan berubah menjadi putih dan tidak bisa berfungsi, dan akan aktif kembali setelah 57 detik dari waktu ditekan tersebut. Ya benar. Gak lama kemudian, di sini Jala pun datang. Jala lalu mengajak Franklin jalan-jalan di mana di tengah taman. Franklin merasa sakni dan sengaja membawa Jala ke apartemennya. Setibanya di apartemen, Franklin tak pikir panjang mengajak Jala untuk
berhubungan seksual. Tapi di tengah itu Jala terganggu karena melihat tas serta foto seorang wanita. Hal ini pun membuat Franklin terpaksa menekan cincinnya sehingga pengeluaran cairan tersebut berjalan dengan sempurna. Sementara itu, di sisi lain, pemilik perusahaan farmasi Toronson, Paramata Sikel bernama Sig Torenson, dibuat kesal dengan video viral tentang aksi Franklin yang menyelamatkan Anton dari serangan pria. Rupa-rupanya, Sig ini sangat membenci Anton karena perusahaannya merasa tersaingi. Ia juga membenci produk Triben buatan Anton yang sama sekali tidak berguna, tidak seperti produk buatannya, yaitu obat Sonastin, yang tentu bisa menghilangkan rasa sakit. Lalu di sini berpendapat bahwa video serangan terhadap Anton hanya serangan yang direkayasa, dan untuk memastikannya, Sig pun menyuruh anak buahnya yang bernama Calvert untuk mengikuti Franklin dan mengumpulkan beberapa informasi darinya. Di keesokan harinya, saat Franklin hendak membuat sarapan untuk Mark Jala, ia dikejutkan dengan debt collector yang secara paksa mengambil mobilnya. Franklin pun menggunakan cincin hitamnya untuk mengembalikan waktu, tetapi sayangnya waktu 57 detik tidak cukup untuk mengembalikan mobilnya yang belum 7 bulan belum dibayar angsuran. Ketika Franklin dan Jala sedang menonton TV, Franklin tak sengaja melihat iklan judi lotre. Dan dari sinilah Franklin kemudian memiliki niatan untuk meraup keuntungan dengan cincin tersebut. Franklin lalu pergi ke tempat kasino dan memasang taruhan di meja lotre. Ketika lotre mulai diputar dan berhenti di nomor 15, Franklin langsung menekan cincinnya untuk kembali ke waktu 57 detik sebelumnya karena sudah tahu lotre itu akan berhenti di nomor 15. Franklin pun langsung memasang taruhan di nomor tersebut dan akhirnya berhasil memenangkan taruhannya. Franklin lalu melakukan trik tersebut secara berulang hingga memenangkan banyak taruhan dan banyak uang. Tidak cuma itu, Franklin juga langsung menggunakan uang hasil judinya untuk membeli mobil sport di dealer secara cash. Franklin kemudian terus melakukan trik ini di kasino dan berhasil memenangkan taruhan tanpa kalah. Hal ini pun membuat penjaga keamanan kasino curiga kalau Franklin berbuat curang. Mereka lalu mengejar Franklin dan memukilnya, tapi untungnya Franklin diselamatkan oleh seorang pria yang tak lain adalah Calvert. Calvert lalu mengajak Franklin makan kebab, di mana di sana Calvert mengungkapkan kalau si Torenson ingin bertemu dengan Franklin. Mendengar nama si Torenson, Franklin langsung muak dan menolak mentah-mentah tawaran Calvert. Namun meskipun begitu, Calvert tetap memberinya kartu nama Sig. Siapa tahu Franklin berubah pikiran. Singkat cerita, Franklin kemudian mengajak Jala ke apartemen barunya. Di sana, Jala tak sengaja melihat foto seorang wanita di laptop Franklin dan mengira kalau wanita itu adalah mantannya. Namun, Franklin menjelaskan bahwa wanita ini kakaknya bernama Natalie. Dia sudah meninggal karena dosis akibat mengkonsumsi obat Sonastin. Itulah mengapa Franklin sangat membenci perusahaan Torenson. Tidak cuma itu, Franklin juga membuat situs web yang berisi tentang bahaya obat Sonastin. Franklin kemudian memberikan hadiah berupa alat lukis karena memang Jala ini hobi melukis dan kebetulan sekali ia akan mengikuti turnamen atau pameran lukisan. Setelah itu, Franklin lalu menunjukkan Jala sebuah mobil mewah yang baru saja ia beli dari uang judinya. Dan di saat yang sama, Franklin mendapatkan telepon dari Anton yang menyuruh ke kantornya untuk melakukan wawancara. Franklin lalu pergi ke sana dengan dijemput oleh tangan kanan Anton yang bernama Ingram. Sesampainya di sana, Anton mengungkapkan terima kasih ke Franklin karena sudah menyelamatkan nyawanya tempo hari. Dan sebagai imbalan, Anton memberinya sebuah triben terbaik untuk Franklin dan Jala.
Selain itu, Anton juga tahu keahlian Franklin dalam membuat bioteknologinya sendiri karena memang Franklin ini orang pintar dan lulusan terbaik. Selama wawancara, Anton mengungkapkan visi inovasinya untuk revolusi triben agar lebih canggih. Contohnya, meningkatkan triben untuk mencegah cedera fisik akibat kecelakaan. Anton juga menambahkan kalau di tahun 60-an ia menemukan zat luar biasa yang mengandung partikel kuantum, dan kini Anton menggunakan zat tersebut ke dalam triben tersebut. Mendengar hal ini, Franklin pun diam-diam berpendapat kalau cincin hitam milik Anton memiliki zat partikel kuantum. Tetapi sampai saat ini Franklin masih merahasiakannya dari Anton kalau dirinya menemukan cincin tersebut, karena ia takut nanti Anton merebut cincinnya kembali. Anton lalu mengingatkan Franklin agar melakukan apa yang ia mau dan jangan biarkan ketakutan menghalanginya. Singkat cerita, setelah memikirkan apa yang dikatakan oleh Anton, Franklin akhirnya menemui dengan Zack dan di sini untuk mengungkapkan bahaya zonastin kepada publik. Di keesokan harinya, Franklin pergi ke rumah Zack dan disambut baik oleh Calvert dan rekan Zack yang bernama Rini. Di sana, Zack menawarkan Franklin untuk menjadi juru bicara di perusahaannya. Namun karena Franklinnya masih kesal karena kematian saudaranya, malah menampar Zack dan segera menekan cincinnya agar Zack lupa akan kejadian tadi. Tapi setelah itu Franklin menerima tawaran pekerjaan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah Franklin membalas dendam ke Torrenson akibat kematian Natalie. Selain itu, Franklin juga mengaku memiliki kemampuan bisa melihat apa yang akan terjadi. Mengetahui hal ini, Zack pun mengatasnya dengan memberi Franklin pertanyaan apa yang akan terjadi setelah dirinya bersiul. Tanpa pikir panjang, Franklin pun menggunakan cincin tersebut dan berhasil mendebak apa yang akan terjadi setelah Zack bersiul, yaitu Zack akan dihampiri pelacurnya. Hal ini pun membuat Zack terkejut serta terkagum-kagum dengan kemampuan Franklin. Sepulangnya dari Zack, Franklin memutuskan untuk melamar Jella, yang tentu saja membuat Jella sangat gembira karena bisa menikah dengan Franklin. Di keesokan harinya, Franklin mulai berangkat bekerja di rumah sakit. Di sana, Zack sengaja mengirim seorang pelacur guna mengamati trik apa yang digunakan oleh Franklin. Namun rencana itu gagal karena Franklin malah mengusir pelacur tersebut. Dikarenakan rencananya gagal, Zack pun memberikan Franklin rumah mewah dan mengundang Franklin serta Mark Jella berlibur ke rumahnya yang ada di Miami. Singkat cerita, saat mereka menikmati pesta di Miami, Zack, Calvert, dan Rini membagi tugas masing-masing untuk mencari tahu tentang kemampuan Franklin. Calvert terus memantau Franklin sedangkan Rini menggali informasi ke Jella. Namun sayangnya hasilnya tetap saja mereka tidak menemukan apapun yang membuktikan sihir milik Franklin dan mengira kalau kemampuannya itu dari triben yang dipakainya. Di tengah pesta itu, tiba-tiba seorang pria bersenjata muncul, langsung menembak Zack dan lanjut menembak ke semua orang di sana, termasuk Mark Jella. Tanpa pikir panjang, Franklin pun segera menekan cincinnya yang membuatnya kembali ke 57 detik sebelumnya. Dan saat pria itu muncul, Franklin langsung meraih botol dan memukulnya ke kepala pria tersebut. Hal ini pun membuat Zack terkejut sekaligus berterima kasih kepada Franklin karena telah menyelamatkan nyawanya. Di hari berikutnya, pelaku penyerangan itu diidentifikasi sebagai suami dari Susan Meller yang merupakan mantan karyawan perusahaan Zack. Tragisnya, Susan Meller ini dibunuh diri di dalam kantor yang alasannya masih misterius. Karena penasaran, Franklin pun pergi ke kantor dan mulai menanyai Rini tentang Susan Meller. Namun Rini menghindari pertanyaan tersebut dan langsung memberitahu Zack di mana
Rini berpikir kalau Franklin mulai membongkar-bongkar rahasia perusahaan. Akan tetapi, Sig membantahnya karena Franklin telah menyelamatkan nyawanya tadi malam. Ia lalu mengajak Franklin ke sebuah bar di mana di sana Sig malah menjebak Franklin dengan cara membiosnya dan memberikannya kepada 3 wanita pelacur. Beberapa saat kemudian Franklin tersadar dan langsung pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, ia mendapati kalau Anton sudah ada di dalam bersama Jala. Ternyata Anton datang ke pameran lukisan Jala dan membeli semua karya lukisannya. Setelah Anton pulang, Franklin dan Jala sedikit ribut karena Franklin lupa menghadiri untuk turnamen lukisan miliknya. Ditambah lagi Franklin pulang-pulang bau ciu dan parfum wanita. Di tengah cekcok keduanya tak sengaja tercebur ke kolam yang menyebabkan jari Jala tak sengaja menekan cincin Franklin yang membuat mereka kembali ke 57 detik sebelumnya. Karena Jala menekan cincin tersebut, Jala pun menyadari tentang perubahan waktu itu. Alhasil Jala jadi nesu karena selama ini Franklin menyembunyikan rahasia ini darinya, yang membuat Jala memilih untuk pergi dari rumah Franklin. Tapi setelah kepergian Jala, Franklin jadi sadar kalau dirinya sudah terperangkap dari kemewahan dan lupa akan misi awalnya, yaitu menjatuhkan si Transon. Akhirnya Franklin pun melakukan niat awalnya tersebut. Di hari berikutnya saat semua orang sudah pulang, Franklin menemui Rini di kantornya. Ia lalu masuk sambil menodongkan pistol dengan tujuan agar Rini memberitahu kode perangkasnya. Dalam percobaan pertama, Rini tak memberi kodenya dan malah berteriak. Alhasil, Franklin pun melakukan time travel secara berulang sampai Rini mau menyebutkan kode berangkasnya. Singkat cerita, setelah Rini pergi, Franklin langsung membuka berangkas tersebut untuk mencari bekas tentang Susan Miller serta dokumen-dokumen yang berisi pemaksaan terhadap karyawannya agar mematuhi skema korupsi Sig Torenson. Semua dokumen inilah yang akan menjadi bukti kalau kekuasaan Sig dibangun atas dasar pemerasan dan juga eksploitasi. Franklin lalu meminta bantuan temannya yaitu Andy untuk menyebarkan semua bukti kejahatan Sig ke media besar. Awalnya Andy menolak, namun setelah Franklin mentransfer 20.000 diamond Mobile Legends, Andy pun langsung setuju.